Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala mahabbati Muhammadin minal iman wa ja'ala suluka sunnatihi sababun lidukhulil jinan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi amarana bimahabbati nabiyil adnan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu man shama wa shalla. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bi abi anta wa ummi ya khairal wara wa salatu rabbi wassalamu mu'attara ya khatamar rusulil kiram Muhammadun bil wahyi wal qur'ani kunta mutahhara. Laka ya Rasulullah sidqu mahabbatin wa bi faidhiha syahdul lisani wa amtara. Laka ya Rasulullah sidqu mahabbatin faqat mahabbata man ala wajhil wara. Laka ya Rasulullah sidqu mahabbatin la tantahi abadan wa lan tataghayyara. Ikhwan wal akhwat al-karimat, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang sejuk ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan taufiknya di acara yang insyaallah barakah buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada para asatidzah, para panitia, para muhsinin, para hadirin dan hadirat yang meluangkan waktu, meluangkan tenaganya, meluangkan pikirannya demi suksesnya acara yang mulia ini. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan pada kekasih kita, Nabi kita, qudwah kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang dilahirkan ke muka bumi ini, manusia yang telah menyelamatkan bangsa jin dan manusia dari gelapnya kebodohan jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Manusia yang sangat mencintai umatnya dan sangat sayang pada mereka, melebihi sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Manusia yang telah menunjukkan kepada kita semua, kita yang tinggal jauh di ujung dunia tenggara, di Indonesia, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengetahui syariat Islam yang mulia. Kita bisa mengetahui bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meniti sunnah dan ajarannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan salawatnya, keberkahannya dan salamnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan seluruh pengikutnya yang setia meniti jejak sunnahnya sampai yaumul qiyamah. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah, pada kajian umum kali ini kita telah mendengarkan
bagaimana cinta terhadap para sahabat adalah merupakan bukti keimanan seorang. Ketika mencintai sahabat-sahabat Rasulullah SAW adalah merupakan bukti dan aplikasi dari bagian keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya mencintai Rasulullah SAW, membela ajarannya, menyebarkan sunnahnya, menghidupkan syariahnya adalah sesuatu yang aujab, lebih wajib dan lebih utama. Karena para sahabat adalah cerminan bagaimana Rasulullah SAW mengaplikasikan syariat Islam dan menyebarkannya di tengah-tengah masyarakat. Para sahabat adalah sufara, para delegasi-delegasi Rasulullah SAW yang membawa ajaran Rasulullah SAW ke seluruh penjuru dunia. Maka tidak ada orang yang salat, tidak ada orang yang membaca Al-Quran, tidak ada orang yang beriman dan mengamalkan syariat Islam dalam kehidupannya sehari-hari kecuali Rasulullah SAW adalah orang yang pertama mendapatkan kiriman pahala dari mereka. Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruhu wa ajru man amila bihi aw man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang memberikan contoh dalam Islam, contoh yang baik, dan contoh yang baik dalam Islam tidak ada kecuali telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sekalipun amalan baik tidak terbatas dengan apa yang beliau lakukan, namun tidak ada kebaikan yang kita lakukan, tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh kaum muslimin kecuali itu semua kembali kepada kebaikan Rasulullah SAW. Maka sangatlah pantas bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, sangatlah pantas bagi kaum muslimin dan muslimat kapanpun mereka hidup untuk berterima kasih pada Rasulullah SAW dan mendoakannya dengan kebaikan. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW tidak membutuhkan ucapan terima kasih dari kita. Dan Rasulullah SAW qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah telah diampuni dosa-dosanya yang telah lewat dan yang akan datang. Bahkan Rasulullah SAW sudah dijamin menjadi ahlul jannah. Namun merupakan bentuk dari al-wafa, bentuk dari kesetiaan kita kepada Rasulullah SAW. Bahkan aplikasi dari keimanan kita adalah mencintai beliau, membela beliau ketika beliau dihina atau dijelekkan, membela sunnah beliau yang ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Tidak ada jalan orang untuk mencintai Allah dengan benar kecuali harus mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah SAW. Pembohong besar orang yang mengatakan kami Qur'aniyun, kami cukup mengamalkan ajaran Islam ini dengan Quran, karena Quran ini terjaga dari kesalahan. Quran ini tidak ada yang keliru, sementara hadis ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Mereka dengan dalil seperti itu mereka mengatakan kami tidak perlu hadis, cukup Al-Quran yang dijadikan pedoman hidup mereka.
Keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang muncul pertama adalah dari hawa nafsu yang ingin menghilangkan sunnah Rasulullah SAW dan ajaran beliau. Yang kedua muncul dari kebodohan. Bagaimana dia mengatakan mengamalkan Al-Quran, sementara Al-Quran menyuruh kita untuk cinta dan mengikuti Rasulullah SAW, sementara kita tidak mau atau dia tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ini sebuah kebodohan. Hanya iddia, hanya pengakuan. Dia mengatakan saya cinta Al-Quran, saya mengamalkan Al-Quran, tapi pada hakikatnya tidak tahu apa isi Al-Quran dan bertentangan dengan apa yang dianjurkan dan diperintahkan dalam Al-Quran. Allah jelas-jelas berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Tidak ada jalan lain untuk mencintai Allah kecuali dengan ittiba', mencintai dan mengikuti Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, dengan mengikuti ajaran Rasulullah SAW, dengan mengkaji sunnahnya, dengan mendakwahkan ajaran dan manhajnya kepada kaum muslimin, itu adalah salah satu penyebab kecintaan Allah kepada kita semua. Bukan hanya itu saja. Kalau kita mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah SAW, bukan hanya dicintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, kita akan diampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tadi sudah disebutkan dengan panjang lebar tentang bagaimana konsekuensi cinta kepada para sahabat dengan poin yang cukup banyak. Di sini juga kita akan singgung insyaallah beberapa poin yang terkait dengan apa konsekuensi kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian kenapa kita mesti cinta kepada Rasulullah SAW? Ketika Rasulullah SAW bersama beberapa para sahabat, di antara mereka ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah pegang tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan didekatkan pada beliau di antara para sahabat yang lain. Kemudian Umar merasa kedekatan Rasulullah terhadap beliau adalah sebuah anugerah dan kemuliaan. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi alladhi baina jambai. Ya Rasulullah, sungguh aku lebih mencintai engkau dari segala-galanya, dari hartaku, dari istriku, dari anak-anakku, dari semua yang aku miliki, kecuali dari jiwaku yang ada di antara dua pinggangku, yang di dalam tubuhku. Ini yang pertama adalah menunjukkan tentang sarahat Umar radhiyallahu anhu warḍah. Umar bin Khattab tidak basa-basi. Beliau menyatakan cintanya kepada Rasulullah SAW dengan jujur. Dan di sisi lain juga beliau jujur mengatakan bahwa terus terang ya Rasulullah, aku masih lebih cinta kepada jiwaku yang saya jaga dan lindungi. Artinya Rasulullah dicintai setelah dia mencintai jiwanya atau dirinya. Maka Rasulullah SAW menegur beliau dan mengingatkan, la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Umar, tidak seperti itu. Demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak seperti itu cara mencintaiku, dan tidak sempurna keimananmu sehingga engkau mencintai aku melebihi dirimu sendiri. Setelah mendapat teguran ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu faham bahwasanya apa yang dia nyatakan ternyata keliru. Tentunya sebelumnya beliau nggak tahu bahwa kecintaan Rasulullah harus didahulukan di atas segalanya, termasuk terhadap dirinya sendiri. Maka setelah diingatkan
oleh Rasulullah SAW, dan ini merupakan mubadaratus sahabah, di mana sahabat begitu diingatkan langsung, tidak pernah mengatakan besok atau nanti atau saya pikir-pikir dulu, tidak. Begitu Rasulullah menyuruh sesuatu atau melarang sesuatu, mereka langsung berhenti atau melakukannya. Faqala fa innahu al-an wallahi ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya hatta min nafsi alladhi baina jambai. Ya Rasulullah, kalau begitu sekarang, mulai sekarang, mulai detik ini, engkau lebih aku cintai ya Rasulullah, sampai-sampai melebihi diriku sendiri yang ada di antara dua pinggangku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar. Kemudian Rasulullah mengapresiasi mubadarat Umar dan keseriusan Umar dalam merubah cintanya yang tadinya melebihi cinta dirinya terhadap cinta Rasulullah SAW, terus merubah bahwa sekarang yang dicintai nomor satu adalah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah langsung apa? Bersabda, al-ana ya Umar. Sekarang baru wahai Umar. Dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam syarah hadis ini, al-ana ya Umar qad araft. Wahai Umar, sekarang kamu sudah tahu dan engkau telah praktekkan. Dan al-ana ya Umar qad kamula imanu. Dan sekaranglah wahai Umar, telah sempurna keimananmu dan benarlah kecintaanmu. Kejadian ini menunjukkan bahwasanya cinta Rasulullah SAW harus didahulukan pada diri seorang muslim maupun muslimah di atas segalanya, hatta sampai dirinya. Kalau perlu mengorbankan jiwa kita, apalagi sekedar harta, apalagi sekedar pekerjaan, sampai jiwa kita pun kalau memang diperlukan untuk membela Rasulullah SAW, itu harus kita berikan demi membela Rasulullah SAW, sebagai bukti bahwa itu adalah kecintaan kita yang benar, bukan cinta yang hanya di mulut dan bukan cinta yang hanya dikatakan dengan kata-kata palsu. Kemudian seperti yang tadi disinggung oleh moderator, bahwasanya ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang hari kiamat. Dia bertanya, ya Rasulullah, mata sa'at? Ya Rasulullah, kapan sih terjadinya hari kiamat? Apa pertanyaan ini pertanyaan iseng yang hanya sekedar ingin tahu dan tidak ada faedahnya? Tentunya tidak. Seorang sahabat ketika bertanya sesuatu pada Rasulullah SAW, dia ingin mengetahui apa yang perlu disiapkan untuk menghadapi kiamat itu, karena memang kiamat tidak ada yang tahu. Sekalipun sampai sekarang 1400 tahun lebih dari sejak zaman Rasulullah SAW, alhamdulillah hari kiamat belum datang. Namun Rasulullah SAW sudah mengingatkan para sahabatnya tentang hari kiamat, tentang perlunya iman pada hari kiamat dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Ketika itu Rasulullah SAW tidak menjawab tentang tanggal berapa, hari apa, atau bulan apa, atau tahun berapa. Namun Rasulullah menjawab dengan sesuatu yang lebih penting dari jawaban itu, yaitu seandainya kiamat itu datang, madza a'tadta laha? Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat itu? Nggak penting datangnya kapan, tapi yang penting adalah kalau seandainya datang, kamu sudah siap apa belum? Dan ini yang difokuskan oleh Rasulullah dalam jawaban beliau. Apa jawaban sahabat ini? Ya Rasulullah, ma a'dadtu laha kasratus salati wal siyami wal sadaqah. Ya Rasulullah, saya tidak banyak persiapan. Saya tidak mempersiapkan banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah, atau amalan ibadah-ibadah yang lain untuk mempersiapkan datangnya hari kiamat itu. Artinya seandainya kiamat itu datang, saya nggak terlalu banyak ibadahnya ya Rasulullah. Namun apa? Walakinni uhibbullah wa rasulullah wa rasulah. Namun yang saya siapkan untuk menghadapi seandainya hari kiamat itu nanti datang, saya telah mencintai Allah dan Rasulnya.
sahabat ini bermodalkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, siap untuk menghadapi seandainya kiamat itu datang. Apakah Rasulullah meremehkan? Buat apa hanya cinta? Buktikan dengan amalan dan ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memberikan jawaban yang luar biasa. Jawabannya apa? Anta ma'aman ahbab. Dalam riwayat lain, in kunta kama taqul, kalau memang engkau benar-benar seperti yang kamu katakan, ucapanmu itu benar, mencintai Allah dan Rasulnya, anta ma'aman ahbab. Jangan khawatir, engkau nanti di hari kiamat di surga bersama yang engkau cintai, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, mencintai Rasulullah SAW adalah ibadah. Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bukti keimanan seseorang. Kita tahu orang-orang Syiah, mereka mengkafirkan banyak dari para sahabat. Hanya sedikit yang tidak keluar dari Islam menurut mereka. Apa yang mereka inginkan sebenarnya? Orang-orang Syiah sebenarnya mereka ingin menghabisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengen menghinakan beliau, pengen membenci beliau. Namun tidak mungkin seandainya mereka langsung menyerang Rasulullah, orang Islam tahu bahwa ini adalah non-Muslim. Mencela Rasulullah, menghina Rasulullah tidak mungkin bagi seorang Muslim. Makanya mereka tidak lakukan itu. Namun mereka menggunakan apa? Strategi yang kedua, dengan cara mengkafirkan mayoritas sahabat. Bahkan sahabat-sahabat yang sudah dijamin masuk surga seperti Abu Bakar, Umar, dan yang lainnya ridwanullahi alaihim ajma'in, dikatakan mereka adalah para berhala Quraisy yang telah merebut kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib. Bahkan mereka selalu melaknat sahabat besar ini di setiap ibadah mereka. Tujuannya apa? Tujuannya ingin meruntuhkan apa yang telah dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengkafirkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tujuannya apa? Kalau perawinya kafir, hadisnya sudah tidak ada yang bisa dipakai. Ingin meruntuhkan Islam, ingin menghilangkan syariat Islam. Bohong mereka ketika mengatakan kami cinta Ahlul Bait, kami cinta Rasulullah dan Ahlul Bait, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hanya kedok. Makanya jangan tertipu dengan propaganda mereka. Namun sayang sekali banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak paham tentang Syiah, tentang siapa sebenarnya mereka. Oleh karena itu program yang dicanangkan tadi sangat bagus oleh Markas Inayah untuk dijadikan salah satu cara untuk mendidik kita, mendidik keluarga kita, biar tahu siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa itu akidah yang benar, bagaimana cara cinta pada Allah, Rasulnya dan para sahabatnya dengan benar, sehingga tidak tertipu dengan propaganda-propaganda yang dilontarkan oleh kaum-kaum yang sesat seperti Syiah dan yang lainnya. Kemudian suatu hari pernah ada seorang sahabat yang datang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, la anta habbu ilayya min nafsi wa mali. Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari diriku dan juga dari harta-hartaku. Wa inni la adkuruka fama asbiru hatta aji'a fa anzura ilaik. Ya Rasulullah, ketika aku ingat engkau, aku tidak sabar ingin melihatmu, sehingga aku datang dan menghadapmu. Wa ini dzakartu mauti. Namun ketika aku ingat sekarang saya masih bisa ketemu engkau ya Rasulullah, namun ketika aku ingat nanti ketika aku mati dan engkau wafat, niscaya fa'araftu annaka idza dakhaltal jannah rufiqa ma'an nabiyyin. Saya tahu kalau engkau masuk surga pasti beda surganya dengan aku ya Rasulullah. Ini sahabat, apalagi kita yang masanya jauh dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya cinta engkau melebihi diriku dan jiwaku. Ya Rasulullah, saya masih bisa ketemu. Ini sahabat, bisa ketemu dengan engkau. Kalau saya rindu, saya ingin lihat, datang ya Rasulullah. Namun kalau ingat kematian, nanti saya mati, engkau pun wafat. Kemudian kalau engkau masuk surga dan seandainya aku masuk surga, niscaya akan beda dan terpisah ya Rasulullah. Engkau pasti diangkat bersama para nabi fil iliyyin.
di tempat yang tinggi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia mengatakan, nanti saya nggak ketemu engkau lagi ya Rasulullah, tidak seperti di dunia ini. Saya akan sedih dan nggak bisa melihat engkau lagi karena engkau derajatnya sangat tinggi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sesungguhnya orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Nanti di hari kiamat, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Ayat ini turun dari kekhawatiran seorang sahabat yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW, yang khawatir nanti akan beda derajatnya di sorga. Maka Allah langsung turunkan bahwasanya jangan khawatir. Kalau engkau benar-benar cinta dan taat pada Allah dan Rasulnya, nanti akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh dari para sahabat. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil sahabat tadi yang khawatir dan dibacakanlah ayat ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintaiku, niscaya dia akan bersamaku di surga nanti. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan kecintaan kita kepada beliau. Sebelum berakhir, dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam nuniyahnya, dikatakan syartul mahabbati an tuwafiqa man tuhib. Syarat dari kecintaan, kalau kita ngaku cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita harus sesuai dengan apa yang kekasih kita inginkan. Kalau antum cinta sama istri, pasti akan nurutin apapun yang dia minta. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam nuniyahnya, katakan syartul mahabbati an tuwafiqa man tuhib. Syarat dari cinta yang tulus adalah engkau setuju atau mau mengikuti apa yang diinginkan oleh sang kekasih. Ala mahabbatihi bila isyani. Kalau memang engkau benar-benar cinta, maka akan dituruti apa yang dia inginkan tanpa menolak dan tanpa bermaksiat kepadanya. Fa idza da'aita lahul mahabbata ma khilafika. Kalau engkau menyatakan cinta, kalau engkau mengatakan aku cinta Rasul, namun ternyata keseharian kita, ibadah kita, tata cara kita dalam menjalankan Islam ini tidak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yuhibbu fa anta dubuhtani, maka bohong, engkau pembohong, dan bukanlah itu yang seharusnya dilakukan oleh orang yang mencintai. Atuhibbu a'da'al habibi wa tadda'i, apakah engkau suka terhadap musuh-musuh sang kekasih? Hubban lahu madzaka bi imkani, dan kecintaan yang itu adalah sesuatu yang tidak benar. Wa kadza tu'adi jahidan ahbabahu, bagaimana engkau memusuhi orang-orang yang Rasulullah cintai dari para sahabat dan orang-orang dekat beliau. Ainal mahabbatu ya akhas syaitani, di mana kecintaan wahai teman syaitan? Orang yang benci pada para sahabat, benci pada orang-orang yang Rasulullah cintai, ini bukanlah orang yang cinta kepada Rasulullah. Atau orang-orang yang merasa cinta dan mengaku cinta kepada Rasulullah namun hanya kulitnya saja,
Kita sering mendengar perayaan-perayaan tentang bagaimana mengagungkan kelahiran beliau, bagaimana Rasulullah Isra dan Mi'raj dirayakan. Kalau kesehariannya, cara ibadahnya tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan, ini hanya cinta bohong dan cinta kulit. Hanya omongannya yang mengatakan cinta, namun sebenarnya dia memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir tentang apa sih bukti kecintaan kita atau bukti cinta kita pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana cara membuktikannya? Yang pertama adalah nusratuhu wa nusratu sunnatihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menolong beliau ketika beliau hidup, tentunya ini khusus para sahabat, dan menolong sunnah dan menyebarkan sunnahnya setelah beliau wafat. Dan ini bisa kita lakukan dengan cara menghadiri kajian-kajian yang mengkaji sunnahnya, dengan membaca buku-buku yang membicarakan tentang ajaran beliau, kita sebarkan, kita fahami, kita amalkan, dan kita sebarkan. Yang kedua, imtithalu amrih. Jelas salah satu bukti kita cinta kepada Rasulullah adalah kita menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidaklah sempurna keimanan seseorang sehingga kita mencintai dan mengamalkan apa yang beliau perintahkan. Bagaimana kita mengatakan cinta kepada Rasulullah sementara kita tidak melakukan apa yang beliau perintahkan? Seperti perkataan penyair, ta'sil ilaha wa anta tazamu hubbahu, hadza muhalun fil qiyas badi'u, law kana hubbuka sadiqan la ta'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Bagaimana engkau bermaksiat kepada Allah sementara engkau mengaku cinta kepadanya? Ini adalah merupakan sesuatu yang mustahil, yang secara akal tidak bisa diterima. Seandainya engkau cintanya benar dan tulus, niscaya engkau akan mentaatinya. Karena orang yang cinta pasti akan mencintai dan menyukai orang yang dia cintai dan mentaatinya. Kemudian yang berikutnya adalah al-hirsu ala tablighi sunnatihi wa da'watu ilaiha. Bukti kecintaan kita, kalau kita memang benar-benar ingin dikatakan orang yang tulus dalam mencintai Rasulullah, kita harus berusaha keras dengan berbagai macam cara, yang kita bisa untuk menyampaikan sunnah beliau kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Usahakan kita sampaikan sunnah dan ajaran beliau serta kita dakwahkan kepadanya. Kemudian yang kelima, adamul ridha bi isaati ilaih. Kita tidak suka dan tidak terima kalau ada orang yang menghina Rasulullah, ada orang yang membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, di antara bukti kecintaan kita kepada Rasulullah adalah kasratus salat alaihi, memperbanyak salawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sekarang berada di hari Jumat, sangat dianjurkan kita untuk memperbanyak salawat secara khusus pada hari ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian yang ketujuh, mujanabatul bid'ah, menjauhi bid'ah dan penyelisihan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika suatu hari berkunjung ke Baqi dengan mengucapkan salam kepada ahlu Baqi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat yang berada di dekat beliau, antum ashabi. Dikatakan assalamualaikum daru qaumin mu'minin, semoga keselamatan bagi kalian wahai penghuni kampung orang-orang yang beriman. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, insyaallah kami segera menyusul kalian dengan izin Allah. Wujudtu ana qad ra'aytu ikhwanuna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ingin seandainya kami bisa berjumpa dengan saudara-saudara kami. Maka mereka, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanuna, bukankah kami adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, antum ashabi, engkau adalah sahabatku, wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd. Sedangkan saudara-saudara kami, ikhwan-ikhwan kami adalah mereka yang belum datang, belum ada. Faqalu kaifa ta'rif man lam ya'ti ba'du min ummatik, ya Rasulullah, bagaimana engkau tahu nanti engkau udah meninggal?
Kemudian bagaimana engkau mengenali saudara-saudaramu dari umat nanti? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalun baina dhahrai khailin duhmin." Apa pendapatmu jika ada seekor kuda yang putih atau yang ujung-ujung kakinya dan ubun-ubunnya putih berada di tengah-tengah kuda-kuda hitam semuanya? Apakah engkau bisa mengetahuinya? Faqalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, dengan sangat mudah mencari kuda yang putih itu. Faqala innahum ya'tuna ghurran muhajjalin minal wudu. Nanti saudara-saudaraku akan ketahuan datang di hari kiamat, tangan-tangan mereka dan muka-muka mereka putih karena bekas wudu dan air wudu mereka. Wa ana faradtuhum 'alal haud, dan aku tunggu mereka di haud atau di telaga yang disebut dengan telaga Al-Kautsar. Ala yudadannu rajulun ala la yudadannu rajulun ala la yudadanna rajulun an haudi. Ketahuilah nanti akan ada orang-orang yang diusir dari telagaku, kama yudadul ba'irud dhal, seperti diusirnya onta yang tersesat tidak boleh minum dari telaga. Unadihim ala halumma, aku panggil mereka, kemari. Namun dikatakan innahum qad baddalu ba'dak. Para malaikat mengatakan, wahai Muhammad, mereka bukan teman-temanmu, mereka telah merubah agamamu setelah engkau meninggal. Fa'aqulu suhqan. Maka Rasulullah menjawab, celaka mereka. Ini adalah balasan bagi orang-orang yang bid'ah dan merubah syariat Rasulullah SAW, sehingga mereka dijauhkan dari Rasulullah, dijauhkan dari meminum dari telaga beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari bid'ah dan penyelisihan terhadap sunnahnya, dan mudah-mudahan dipertemukan dengan beliau di Haud Al-Kautsar sehingga kita termasuk umat-umat yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Hadis tadi sebagai penutup pertemuan kita dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekeliruan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.